Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang negara dan konstitusi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Hairul Nufus, NIM 140. Nama saya Kasas Media Supriyanto, NIM 148. Perkenalkan, nama saya Yanu Dewi Pangestu, NIM 040. Perkenalkan, nama saya Arbi Arsya Venor, NIM 119. Negara. Definisi negara. Menurut George Gelenick, negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah tertentu. Menurut Cronenberg, negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri. Menurut Roger F. Soltau, negara adalah alat atau agensi atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut Aristoteles, negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Unsur-unsur terbentuknya negara. Unsur konstitutif negara yaitu rakyat berupa penduduk atau bukan penduduk, wilayah yaitu daratan, lautan, dan udara, dan pemerintah yang berdaulat. Unsur deklaratif negara, pengakuan de facto yaitu pengakuan berdasarkan kenyataan bahwa satu komunitas politik telah terbentuk dan memenuhi ketiga unsur konstitutif negara yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Pengakuan de jure yaitu pengakuan bahwa keberadaan suatu negara itu sah menurut hukum internasional. Sifat-sifat negara. Menurut Miriam Budiarjo, pada umumnya setiap negara mempunyai sifat seperti sifat pemaksa. Negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan agar peraturan perundang-undangan ditaati. Dengan demikian, penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah. Sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat atau untuk mencapai cita-cita negara. Mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Fungsi negara. Fungsi negara dikemukakan oleh Miriam Budiarjo yaitu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial. 2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Prinsip-prinsip negara Indonesia. Prinsip-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 1, menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya negara dan bangsa Indonesia, yaitu tentang kemerdekaan adalah hak kodrat segala bangsa di dunia dan penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, oleh karena itu harus dihapuskan. Alinea 2 menjelaskan tentang perjalanan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Alinea 3 menjelaskan tentang kedudukan kodrat manusia Indonesia sebagai bangsa yang religius. Alinea 4 menjelaskan tentang terbentuknya bangsa dan negara Indonesia, yaitu adanya rakyat Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara, wilayah negara, serta dasar filosofi negara yaitu Pancasila. Konstitusi. Definisi konstitusi. Pertama, menurut K.C. Weir, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Menurut Herman Hiller, konstitusi mempunyai arti luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yudiris, tetapi juga sosiologis dan politis. Menurut Lassalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat, misalnya kepala negara, angkatan perang, partai politik, dan sebagainya. Menurut L.J. Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis. Menurut Kornimanto Sutopawiro, konstitusi berasal dari bahasa Latin cisma, yang berarti bersama dengan, dan statut yang berarti membuat sesuatu agar berdiri.
Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama. Tujuan konstitusi. Yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang, maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa. Konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan dapat merugikan rakyat banyak. 2. Melindungi HAM. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati HAM. 3. Pedoman penyelenggaraan negara. Fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi adalah mengantarkan cita-cita manusia dalam hidup bernegara. Nilai konstitusi. Nilai normatif, yakni suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka, konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat. Nilai nominal, yakni suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu. 2. Melindungi HAM. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati HAM. 3. Pedoman penyelenggaraan negara. Fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi adalah mengantarkan cita-cita manusia dalam hidup bernegara. Perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang pertama. Yang satu yaitu Konstitusi RIS tahun 1949. Pembentukan negara RIS merupakan hasil dari konferensi meja bundar yang ditandatangani oleh Ratu Belanda Juliana dan wakil pemerintah RI yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta di kota Den Haag, Belanda pada 27 Desember 1949. Maka sejak saat itu pula berlakulah Konstitusi RIS, sehingga terjadilah perubahan ketatanegaraan yaitu dari negara kesatuan menjadi negara federasi atau serikat. Perubahan tersebut jelas tertera dalam Konstitusi RIS 1949, yaitu pada Mukodima alinea ketiga pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, dan pasal 2. Untuk perubahan yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Praktik penyelenggaraan negara RIS ternyata mengalami banyak kendala sehingga diadakanlah musyawarah yang pada pokoknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bersama-sama melaksanakan negara kesatuan sebagai jelmaan dari negara Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Sehingga dibentuklah sebuah panitia bersama yang diketuai oleh Profesor Mr. Supomo untuk RIS dan Ahmad Halim untuk RI. Panitia bersama ini bertugas merencanakan sebuah rencana Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang terdiri dari Mukodimah sampai dengan pasal penutup terdiri dari 146 pasal, masih ditambah pasal 2. Berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia tahun 1950, sejak 17 Agustus 1950, berlakulah bentuk perubahan dari negara Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk perubahan yang ketiga yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 menurut Danu Subroto dan kawan-kawan tidak sesuai apa yang diharapkan oleh rakyat. Krisis politik, kewibawaan, dan konstitusional semakin memuncak. Sebagai jalan keluar dari krisis aspek ini, Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Nasution, dan Partai Nasional Indonesia mengajukan saran agar Presiden mendekretkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno berpidato di hadapan sidang Dewan Konstituante dengan judul Res Publica. Sekali lagi, Res Publica. Pada tanggal 5 Juli 1959 di Istana Merdeka Jakarta, pukul 17.00 dalam upacara, Presiden Soekarno mengumumkan dekret Presiden yang memuat 3 hal pokok yaitu 1. Menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terhitung mulai tanggal penetapan dekret ini dan tinggal tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS. Yang ketiga yaitu pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah. 4. Tubuh UUD RI tahun 1945. UUD RI tahun 1945 sebelum adanya perubahan atau amandemen terdiri dari pembukaan dan batang tubuh dan penjelasannya.
Pembukaan terdiri dari 4 alinea sedangkan batang tubuh alinea negara RI tahun 45 terdiri dari 16 bab dan 37 pasal ditambah dengan 3 aturan peralihan dan 1 pasal aturan tambahan. Batang tubuh UUD Negara RI tahun 45 memuat pasal-pasal yang berisi materi tentang pengaturan sistem pemerintahan negara yang di dalam termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan tata hubungan dari lembaga dan pemerintah. 2. Pasal-pasal yang berisi materi tata hubungan antara negara dan warga negara dan penduduknya secara timbal balik, konsepsi negara dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam, ke arah mana negara, bangsa, dan rakyat mencapai cita-cita nasionalnya. Bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, dan perubahan UUD. Penjelasan UUD Negara RI memuat beberapa hal, misalnya 1. UUD sebagai dari hukum dasar. UUD suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. UUD ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya UUD itu berlaku juga hukum dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. 2. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara tahun 45 adalah 1. Negara begitu bunyi-bunyian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara RI. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. 4. UUD bersifat singkatan supel. UUD hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan UUD Filipina. Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin supel sifatnya aturan itu makin baik. Meskipun dibikin UUD yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat penyelenggara negara, para pemimpin pemerintah itu bersifat perseorangan, UUD tadi tentu tidak ada artinya dalam praktik. Sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar adalah yang pertama, Indonesia ialah negara berdasar atas hukum. Negara yang berdasar atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi hukum dasar tidak bersifat absolutisme. Kelima, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam, presiden ialah penyelenggara pemerintah yang negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat
Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Yang ke-7, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di sampingnya Presiden adalah DPR. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk undang-undang. Yang ke-8, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ke-9, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Di atas telah ditegaskan bahwa ia bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang dimaksud amandemen adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Perubahan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 45 yang dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan tuntutan reformasi juga sejalan dengan pidato Insinyur Soekarno, Ketua Penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 45. Pada kesempatan itu antara lain ia menyatakan bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar sementara. Undang-Undang Dasar kilat bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah revolusi groundwork. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Dasar yuridis perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 berpedoman pada pasal 37 UUD tahun 45 yang mengatur prosedur perubahan Undang-Undang Dasar tahun 45. B. Dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Ada beberapa dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 45, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumbuh pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 45 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif atau presiden. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45 mengandung pasal-pasal yang terlalu luas. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dalam undang-undang. C. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45. Tujuan perubahan undang-undang ini adalah untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan. Kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksana kedaulatan rakyat. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM. Yang keempat, menyempurnakan aturan dasar penyelenggara negara secara demokratis dan modern. Yang kelima, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara. Yang keenam, melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi. Yang ketujuh, menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.